padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Rabu 16 Juni 2024. Sapaan sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan 16 sampai dengan 19. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Dominik PLR dan renungan akan bersama dengan saya Suster Maria Salva PLR. Mari kita memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat, serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan, yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dibuat tangan kananmu.
hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di surga melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini dalam sapaan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus menegaskan mengenai 3 hal penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, yaitu mengenai hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa. 3 hal ini Yesus menekankan dan menegaskan kepada kita untuk menjalankan dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketulusan, dan penuh sukacita. Sebuah kehidupan rohani yang kita bangun, kita jalankan harus dengan tulus, bukan secara terpaksa, ataupun juga dilakukan supaya dinilai orang baik, supaya dipuji orang, ataupun supaya kita menjadi pusat perhatian oleh orang-orang. Tetapi hari ini Yesus menegaskan bahwa jalankan praktek kehidupan rohani kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketulusan, dan dengan niat hati yang dalam untuk membangun relasi kedekatan dan keakraban bersama Tuhan. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus menegaskan hal yang pertama mengenai hal memberi sedekah. Di sini Yesus mengatakan bahwa jika tangan kananmu memberi, janganlah diketahui oleh tangan kirimu. Di sini mau menegaskan kepada kita bahwa ketika kita mempunyai niat dan hati untuk memberi dan membantu kepada orang lain, berilah dengan ketulusan hati. Jangan memberi dengan secara terpaksa. Ataupun sebaliknya, ketika kita memberi ataupun membantu orang lain, kita mulai menyampaikan kepada semua orang bahwa hari ini saya membantu keluarga ini, saya memberikan apa yang saya miliki untuk orang lain. Ataupun yang lebih tren lagi pada zaman-zaman kita sekarang, bahwa segala sesuatu yang kita buat harus diposting di sosial media supaya dilihat oleh semua orang bahwa hari ini saya berbagi untuk orang kecil. Itu tidak diharapkan oleh Tuhan pada hari ini, bahwa apa yang engkau lakukan tangan kananmu jangan dilihat oleh tangan kirimu, jangan dilihat oleh orang lain. Memberilah dengan tulus secara tersembunyi. Niat baikmu jangan diumbar-umbar kepada orang lain, karena kebaikanmu ketika diketahui dan diumbar kepada orang lain, maka sedekahmu tidak ada faedahnya,
tidak ada manfaatnya dan tidak ada berkah untuk dirimu, untuk keluargamu, dan juga untuk orang yang engkau beri. Karena berkatmu sudah didapatkan melalui hasil rekaman ataupun ungkapan kebahagiaan yang engkau bagikan kepada orang lain. Dan yang kedua, Yesus menegaskan mengenai hal berdoa, bahwa jika engkau mempunyai niat hati untuk berdoa, maka mencarilah tempat yang tersembunyi, yang sunyi, sepi untuk berdoa. Seperti sabda Tuhan pada hari kemarin yang menyampaikan bahwa berdoalah untuk mereka yang engkau benci. Karena ketika engkau membenci seseorang, tetapi engkau membawakan dia dalam doamu, maka hati kita, pribadi kita, diri kita, iman kita akan mendapatkan ketenangan, dan orang yang kita doakan pun akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi jikalau kita berdoa hanya untuk meminta bahwa orang ini saya tidak suka, kita meminta kepada Tuhan supaya memberikan kecelakaan kepada orang lain, orang yang kita musuh, maka doa kita tidak murni. Dan tentunya doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi marilah kita diajak untuk berdoalah secara tulus kepada orang, untuk diri kita dan juga untuk orang lain dengan hati yang murni. Sebaliknya juga hari ini Yesus mengingatkan kembali kita mengenai hal berpuasa. Kita berpuasa harus dengan sungguh-sungguh. Berpuasa bukan untuk dilihat orang, melainkan berpuasalah dengan kemurnian hati. Sebaliknya, Yesus mengajak kita bahwa kita harus menjaga penampilan kita agar kita tidak terlihat sedang berpuasa oleh orang lain. Puasa kita harus dilakukan untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan simpati ataupun pengakuan dari orang lain bahwa kita saat ini sedang berpuasa, sedang bermati raga. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tuhan melihat hati kita dan menghargai ketulusan hati, menghargai setiap pengorbanan kita, kerelaan kita, kemurnian hati kita. Untuk itu, marilah kita berpuasa untuk menjalankan sedekah, doa, dan puasa kita dengan niat yang murni untuk memuliakan Allah, untuk memuji, menyembah, dan menghargai, menghormati Allah, Tuhan kita yang Maha Esa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hari. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak